السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل كريم في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال أيضا في آية أخرى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وقال أيضا: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para habaib yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mencintai mereka sebagai ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu banyak hadir bersama kita dalam acara kali ini. Akhussu bidzikri wal fadl, wabil khusus terutama guru saya Al-Faqir, yang sejak belasan bahkan lebih dari 20 tahun saya belajar sama beliau, walaupun saya banyak kekurangan. Dan sampai saat ini beliau masih terus membimbing dan memperhatikan Al-Faqir. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai surga, sampai hari kiamat beliau perhatikan kita dengan mulahadzat, dengan nadrahnya insyaallah. Al-Ustadz Al-Baligh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, hafizahullah wa ra'ah ومتعنا بطول حياته الشريفة، أمين يا رب العالمين. وكافة الحبائب الميامين، para habaib yang lainnya. Al-Habib Hasan bin Salim Al-Hamid, Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Murtada Al-Hayyid, Al-Habib Abdullah Baragabah, Al-Habib Muhammad Ali Zain Al-Abidin Al-Mihdar, dan semua para habaib yang hadir dalam acara kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semuanya kita kecipratan barakah dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat kita juga dikumpulkan bersama datuk mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para alim ulama, aparatur pemerintahan sipil maupun militer, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua, terutama bil khusus keluarga besar almarhum Romo Kiai Al-Haj Barmawi Ismail, yang pada siang hari ini sebab beliaulah kita semuanya bisa hadir di tempat ini, yang insya Allah pada saat ini
tetangga-tetangga almarhum di alam barzakh sedang iri melihat beliau, karena begitu banyaknya kucuran basahnya kubur beliau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kiriman bacaan-bacaan suci, doa-doa, ayat-ayat suci Al-Quran, semua transaksi pahala yang ada di siang hari ini dalam acara ini, semuanya kembali kepada beliau, karena beliaulah yang menjadi sebab kita kumpul di tempat ini. Sedang iri ahli barzakh sekitar beliau. Dengan beliau mungkin ada yang anaknya lupa mendoakannya, mungkin ada yang jarang mendapatkan kiriman-kiriman pahala. Mereka ahli barzakh yang sedikit mendapatkan doa daripada keluarganya yang masih hidup, yang makamnya tidak berjauhan dengan Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Barmawi, saat ini sedang iri. Ya Allah, begitu nikmatnya jadi engkau, wahai Kiai Al-Hajj Barmawi. Betapa beruntungnya engkau ternyata mondok di pesantren, belajar agama. Sekaranglah ternyata hasilnya. Betapa menyesalnya saya dulu tidak belajar di pesantren. Betapa menyesalnya saya dulu anak-anak saya tidak masukkan ke dalam sekolah-sekolah Islam. Cuma kita tidak bisa melihat mereka, hadirin sekalian. Kalau saja kita merasakan mereka, begitu banyak hal-hal yang gharaib, yang ajaib terjadi di alam sana. Bil khusus khalifah beliau yang mengundang kita, senior saya, kakak kelas saya, dan bahkan juga guru saya, Romo Kiai Al-Hajj Sultan Barmawi dan juga Kiai Al-Hajj Burhanuddin Barmawi. Saya waktu masih belajar di pondok baru masuk, Kiai Sultan sudah mulai mengajar. Jadi kelas saya sempat diajar sama beliau. Makanya saya paksain, saya datang ke sini. Ini undangan seperti reuni sebenarnya. Dihadiri guru dan sahabat-sahabat, dihadiri kakak kelas kita. Saya ke sini mengambil barakah, mudah-mudahan niat ingin menyenangkan guru kita juga Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang insya Allah mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dikumpulkan bersama mereka semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah, hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya orang Tegal. Tadi sudah disinggung oleh Kiai Sultan. Warga Tegal banyak-banyak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka warga Tegal ini memiliki banyak anugerah nikmat yang tidak dimiliki wilayah-wilayah lain. Tadi sudah disebut di sini ada makam seorang wali, seorang ulama besar, bukan sembarang wali tapi sultan aulia di zamannya, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang Al-Faqir. Kita semuanya belajar dengan keturunan beliau, kita berziarah kepada beliau, alhamdulillah nikmat besar. Dan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau ketika menjelaskan bab fadail ahlil baitin nabawi, kemuliaan keutamaan keluarga Nabi Muhammad dan keharusan kita umat Islam tauqir, mengagungkan mereka, Al-Imam An-Nawawi mengutip ayat Al-Quran yang mungkin secara tersirat ayat ini nggak ada hubungannya dengan Ahlul Bait, tapi Al-Imam An-Nawawi ingin memberikan pemahaman kepada kita di balik makna yang tersirat di balik ayat tersebut. Beliau mengutip di bab itu ayat yang berbunyi, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, orang yang mengagungkan syiar agama Allah itu tanda menunjukkan di hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi meletakkan ayat ini di bab yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait. Secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad ini adalah syiar agama Allah. Adanya makam seorang wali dari karangan Ahlul Bait berarti orang Tegar punya syiar agama Allah yang tidak akan padam. Hadirnya seorang keturunan Nabi Muhammad di acara-acara seperti ini
Berarti acara ini bagian daripada syiar agama Allah menurut Al-Imam An-Nawawi yang kitabnya sudah mendunia, semuanya bestseller, dan bahkan beliau telah mensyarahkan Sahih Muslim. Orang yang baca kitab Muslim tidak bisa lepas dari kitab beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan di sini hadir mereka, alhamdulillah. Dan tadi Kiai Sultan sudah menjelaskan bagaimana riwayat hidupnya Kiai Haji Barmawi adalah salah seorang yang begitu cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah beliau mendapatkan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada siang hari ini kita kumpul di sini untuk merayakan haul. Lagi-lagi kota Tegal mencetak sejarah bahwa haul yang pertama kali diadakan di Indonesia adalah di kota Tegal. Ini sering disampaikan oleh para habaib, sering disampaikan oleh para penceramah, para mubalighin. Kota Tegal menorehkan sejarah dalam peradaban Indonesia bahwa di kota inilah haul pertama kali diadakan, yaitu haul Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang diadakan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang makamnya di Qubbah di dekat makam Sunan Ampel sana di Surabaya. Jadi haul itu pertama kali disiarkan adalah di kota ini. Tentunya acara haul ini bukanlah sesuatu yang di luar agama Islam. Ini bagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering Al-Faqir sampaikan di mana tempat bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali mengadakan haul. Disebutkan di dalam kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah, salah satu guru Imam Bukhari. Di situ disebutkan sebuah riwayat bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yazuru qubur asy-syuhada'i bi Uhud ala ra'si kulli haul. Bahwasanya Nabi Muhammad itu setiap tahun ala ra'si kulli haul, di setiap penghujung tahun Nabi selalu menyempatkan ziarah ke makam syuhada Uhud. Setiap tahun rutin Rasulullah ziarah tahunan sambil mendoakan ahli kubur dari syuhada Uhud. Seraya berkata Nabi Muhammad berkata dalam ziarahnya, salamun alaikum tibtum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi acara haul ini hadirin sekalian 1400 tahun yang lalu sudah ditaksis, didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi masyarakat Indonesia pertama kali mengenal haul dari keluarga Nabi Muhammad, dari kota Tegal, yaitu dari magam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Hani'an lakum. Mudah-mudahan ini menjadi petanda baik buat kota kita, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian kenapa juga kok ulama mau mengadakan haul? Apa tujuan-tujuan daripada diadakan haul? Sangat banyak. Bukan hanya kita mendoakan almarhum, bukan hanya kita cuma untuk mengagungkan syiar agama Allah, tapi dalam acara haul itu juga disebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal, yang dihauli. Tadi kita dengar bagaimana Kiai Haji Burhanuddin membawakan sekelumit daripada kisah ayahnya. Kiai Haji Sultan Barmawi membawakan sekelumit daripada kisah ayahnya. Kalau kita mau melihat Kiai Barmawi ini, seperti saya mungkin tidak mengalami beliau, cukup kita melihat anak-anaknya. Bagaimana sekarang masjid ini begitu luar biasa, bagaimana sekarang pondok pesantren Mambaul Hikmah berkembang dengan demikian penuh berkah. Ini tidak mungkin kalau tidak ada keberkahan dari Kiai Haji Barmawi. Ma'athir peninggalan-peninggalan yang ada ini sudah bisa mengisyaratkan siapa itu Kiai Haji Barmawi radhiyallahu taala anhu wa radhah wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Kita lihat bagaimana tadi beliau membawakan kisah Kiai Haji Barmawi. Saya pun tadi sempat tanya-tanya sama sekitar saya mau tahu sedikit banyak tentang Kiai Haji Barmawi, tapi alhamdulillah ternyata dibawakan tadi oleh putra-putra beliau. Dan ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Tadi Kiai Burhanuddin dan Kiai Sultan menceritakan ayahnya. Kalau orang yang tidak faham mungkin dia terbesit dalam hatinya, wah ini anak yang membanggakan ayahnya. Bukan. Ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Udzkuru mahasina mautakum." Dan inilah salah satu tujuan adanya haul. Udzkuru, ceritakan,
kisahkan, sebutkan, uraikan mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat di antara kalian. Makanya kalau kita hadir haul para ulama, para habaib, ada istilah kita acara pembacaan manaqib. Diriwayatkan bagaimana masa kecil beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau. Kenapa Rasulullah memerintahkan ini, dan ini salah satu tujuan diadakannya haul? Karena Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan di dalam kitab Adab Sulukil Murid, beliau mengatakan as-sam' wan nazar, as-sam' wal basar babani maftuhani ilal qalb, bahwa telinga, pendengaran dan penglihatan kita ini adalah dua pintu yang terbuka akses menuju ke hati kita. Apa yang kita dengar akan masuk ke dalam hati. Apa yang kita lihat akan masuk ke dalam hati kita. Karena dari itu, kalau kita sering mendengar kisah orang-orang baik, terbentuklah karakter yang baik di dalam diri kita, supaya kita bisa meniru bagaimana almarhum semasa hidupnya. Kalau yang sering kita dengar kisah-kisah para ulama, kita suka hadir haulnya Habib Fulan, Imam Fulan, Kiai Fulan, diperdengarkan kisah-kisah kebaikan mereka menjadi inspirasi buat kita, maka kita akan tertarik untuk ikut mereka. Subhanallah, ternyata beliau semangat belajar ilmunya seperti itu. Kiai Haji Barmawi, Pak, tidak semua orang bisa seperti beliau tadi. Dagang jauh-jauh ke Jakarta, dapat uang setumpuk. Kalau sekarang mungkin ada orang yang menjual agama demi dunia. Di saat seperti ini perlu dikisahkan bagaimana ulama yang mencari dunia dan dia korbankan dunianya untuk agama. Bahkan anaknya sendiri yang paling disayang, Pak, namanya anak itu Raihatul Qalb. Anak itu kalau minta apa aja kita biasa turutin. Lihat bagaimana ini tarbiyah. Anaknya minta sesuatu dari uang hasil dagang, mungkin kalau kita di posisi beliau kita nggak tega, Pak. Tapi beliau mengatakan nggak ada, duitnya sudah dibikin madrasah. Ini tarbiyah, Pak. Inilah pendidikan para ulama. Pendidikan itu bukan cuma di kitab. Kita dapat mengambil pelajaran dari guru-guru kita yang tidak dari kitab, kadang lebih banyak dan lebih mengena daripada yang kita pelajari di kitab. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana zuhudnya mereka. Diperdengarkan kisah-kisah ini. Udhkuru mahasina mautakum, kata Rasulullah, ceritakan. Dan acara haul menjadi implementasi pelaksanaan hadis tersebut. Secara besar-besaran umat Islam diperdengarkan kisah-kisah baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW di Al-Quran, Allah sering kali kisahkan kisah para nabi. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Setiap rasul yang kami kisahkan kepada engkau wahai Rasul, itu akan mengukuhkan hati kamu, kata Allah. Kisah orang-orang soleh ini diperdengungkan di acara-acara haul, bisa membuat mantap hati kita, Pak. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang hatinya goyang. Banyak akidah goyang. Banyak yang bisa menyeret akidah kita, mengoyahkan akidah kita. Kita betul-betul perlu pada saat ini dengan kisah-kisah orang-orang soleh. Dan banyak disampaikan oleh para ulama. Al-Imam Abil Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwasanya hikayat al-hikayat atau hikayatus salihin, kisah orang-orang soleh, jundun min junudillah, adalah salah satu tentara Allah. Bapak Ibu sekalian, Allah itu punya tentara. Tentara yang akan membela agamanya. Di mana tentara Allah, Habib? Kira-kira pakai seragam enggak tentara Allah? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali Allah. Kadang-kadang tentara Allah itu berupa sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Seperti apa? Menurut Al-Imam Abil Qasim Al-Junaid Ra'sut Ta'ifah, penggagas ilmu tasawuf, beliau mengatakan salah satu tentara Allah adalah kisah orang-orang soleh. Ini yang ditakuti oleh syaitan.
Karena setan akan berhadapan dengan tentara Allah. Di acara-acara seperti ini diperdengarkan kisah orang-orang soleh, dan kisah orang soleh itu seperti tentara Allah yang merasuk ke dalam hati kita lewat telinga kita, yang kemudian akan memporak-porandakan kerajaan setan yang ada di dalam tubuh kita. Dan tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan hidayah, terubah hatinya, berubah pola pikirnya, berubah karakternya. Dia terinspirasi dari kisah-kisah orang soleh. Itu pendengaran kita. Di acara haul bukan cuma diperdengarkan kisah orang-orang soleh, tapi kita juga dihadirkan, diperlihatkan, bisa menyaksikan orang-orang soleh di sini. Tidak mungkin di sini tidak ada orang soleh, Pak, tidak mungkin. Kita yakin di sini salah satu yang hadir, bukan satu dua, insya Allah ada aulia Allah di sini, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan majtama'a arba'una min ummati, tidak kumpul 40 orang umat saya, perkumpulan yang baik, illa wa fihim waliyun lillah mujabud da'wah, kecuali di tengah-tengah mereka ada wali Allah, kekasih Allah yang doanya mustajab. Yakin. Karenanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang makamnya di Gresik, beliau mengatakan, ajaklah anak-anak kalian, tuntun ke majelis-majelis kebaikan anak-anak kalian. Kenapa? Karena penglihatan kadang-kadang lebih kuat daripada pendengaran. Kalau kita yang sudah dewasa mungkin mendengar kisah, tapi kalau anak kecil belum paham, Pak. Kisah-kisah orang soleh, manaqib mereka mungkin tidak nyambung, mata mereka berfungsi. Ketika mereka hadir di sini, Habib Abu Bakar Segaf Gresik mengatakan, anak-anak kecil itu akan melihat, menyaksikan bagaimana orang yang berilmu dimuliakan, bagaimana orang yang soleh dijunjung, bagaimana ulama dihormati, bagaimana ahlul bait dimuliakan. Itu akan terekam di otak dia sampai dia meninggal dunia. Ini adalah salah satu metode pendidikan salafus soleh yang diajarkan oleh Al-Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Ajak anak-anak kalian, ajak, bilang, ikut bapak ke acara, nanti jangan berisik, diam ya, pulang beli mainan. Kalau perlu kita tambahin, lihat itu Habib Fulan, alim tuh, lihat itu Kiai Fulan, itu orang yang belajar ilmunya Nabi Muhammad begitu, itu orang belajar sama seorang Habib Fulan sama Syekh Fulan begitu. Jadinya orang di masa kecil ditanamkan itu, Pak, nggak bakal hilang sampai meninggal dunia, Pak. Ini adalah pendidikan yang sangat kuat. Ini salah satu manfaat diadakannya haul. Dan yang terakhir, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, haul ini menjadi ajang untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan diadakannya haul ini ada amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, beruntung sekali Kiai Barmawi almarhum punya putra-putra seperti beliau, bikin acara. Antum perhatikan atau tidak, di acara ini beliau menggarisbawahi terima kasih banyak hadirin, tidak ada yang merokok. Ini tarbiyah, Pak. Beruntung almarhum, sampai acaranya rapih, bahasanya halus. Mohon tidak campur laki perempuan. Di zaman sekarang, Pak, 1400 tahun hidup Nabi Muhammad, yang orang sudah sulit pegang agama Islam, acara segini banyaknya bisa tertib ikut ajaran Nabi Muhammad. Ini karena belajar dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tarbiyah daripada ayah beliau, Kiai Haji Barmawi. Ini dakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan tidak sedikit kita yakin di acara ini akan ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya kurang rajin sholat sunnah jadi rajin sholat sunnah, seperti Habib Muhammad Ali Zain Abil Muhdar katakan. Kenapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahwasanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang-kadang menghempaskan, menaburkan kebaikan di acara-acara seperti ini. Ba'thun gawi. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hari 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kata Nabi Muhammad,
menaburkan rahasia-rahasia batin di tengah-tengah makhluknya. Ada hembusan-hembusan batin yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, Pak. Yang bisa jadi di acara seperti ini, yang ditabur oleh Allah itu turun ke sini. Dan apabila sudah merasuk ke dalam hati kita, akan menarik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengistilahkan ini dengan ba'thun gawi. Ada orang yang kadang-kadang setelah hadir acara dia tertarik, dan ini nyata, Pak. Di Jakarta Timur ada satu orang non muslim, ayahnya seorang pendeta, ikut acara maulid, dia masuk Islam, Pak. Saya bukan katanya, saya bilang sama yang kasih informasi, panggil tuh orang, saya mau ngelihat. Ente bener masuk Islam? Iya Habib, alhamdulillah saya masuk Islam. Sebab hadir maulid. Allah tebar di acara-acara seperti ini sesuatu yang rahasia, yang bisa jadi mengubah hidup kita setelah kita pulang dari sini. Karena dari itu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, mari acara-acara seperti ini kita syiarkan, kita dukung, kita support. Insya Allah acara ini juga menjadi sumbangsih untuk pemerintah Indonesia kita ini, baik pusat ataupun daerah, untuk menenteramkan negeri ini insya Allah. Pesantren-pesantren dan majlis-majlis ta'lim, acara-acara haul seperti inilah yang akan membawa keberkahan bagi negeri kita insya Allah, membuat negeri kita Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebenarnya kalau boleh minta, saya nggak mau ceramah di hadapan guru saya malu. Tapi iltimasan lin nazar, saya berharap mendapatkan pandangan dari beliau insyaallah, imtithalan lil amr. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wal madad min masyayikh insyaallah. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita baca suratul Fatihah, kita doakan. Mudah-mudahan apa yang sedang diupayakan oleh Kiai Haji Sultan Barmawi, pesantrennya, madrasahnya, pondok putra dan putrinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang-orang yang membantu di jalan beliau ini insyaallah diberkahkan juga oleh Allah, dibalas segala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan langkah beliau dan kita semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Santri-santrinya Allah berikan kepada mereka futuh, Allah jadikan mereka ulama amilin, menjadi kader-kader yang meneruskan perjuangan yang sudah dibawa oleh para salafus salih, sehingga menjadi penerus tongkat estafet Nabi Muhammad dan auliya salihin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa mithl ma nahu aslafuna wa masyayikhuna wa abauna salihun fi mithli hadhihi almunasabat wa mithl ma nahu al-habib Muhammad bin Tahir al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ahsantum.